kita nih 2017 nih yang Imlek tahun ini naga bagus. Wah, coba lihat dia bilang. Dia kalau kerja di perusahaan Chinese gitu. Terus kayak, wah ini bagus nih. Setahun kemudian, kok kita nggak bagus-bagus banget. Di tahun pas Imlek yang tahun berikutnya, nah ini katanya agak bagus lagi nih. Setahun berikutnya, kok kita masih gini-gini aja sih. Maksudnya kalau untuk suges, ya dia bisa baca kitab suci gitu. Aduh. maksud gue itu juga bisa di apa? Mungkin di zaman dulu ada ilmunya kali Lon, karena Nostradamus kan juga meramal menggunakan bintang. Kenapa zaman gue ya? Iya kan? Zaman ya. Iya. Maksud gue dari teman-teman gue yang mempelajari lebih dalam memang itu dipakai oleh ya bangsawan katanya ya, saya nggak percaya gitu. Tapi katanya memang dipakai untuk apa? Menggunakan bintang untuk meramalkan atau gimana. Berarti Nostradamus ya kan yang maksudkan. Gue setuju. Iya. Kalau ada orang Emang ada ilmunya loh menurut gua. Emang ada ilmunya. Itu dia. Oke, intinya oke. Ada orang yang mempelajari itu, mempelajari suatu apapun itu. Iya. Istilahnya bahkan orang yang mempelajari pergerakan air gitu kasarnya kan ada tujuannya tuh gitu istilahnya gitu. Mempelajari gerakan angin gitu. Mempelajari gerakan air. Untuk cuaca meteorologi, meteorologi geofisika. Iya. BMKG itu apa sih? Tapi gue gitu. kalau perusahaan apa kayak gue di apa perusahaan yang percaya Feng Shui itu kayak tanda tangan perjanjian. Iya sih. Itu ada tanggal baik di jam baik. Iya. Makanya maksud gue dan mereka mempercayai itu loh ya. Ini level yang udah bos-bos besar. Iya. Kayak kita udah siapin signing perjanjian di pagi. Iya. Enggak katanya sore. Jadi gue nunggu sampai sore di jam itu gitu. Betul Hen. Gue punya pengalaman yang sama. Waktu di kantor lama gue mau buka cabang. Bahkan tanggal lahir si calon kepala cabang pun diminta sama bos ini. Gini, gue berprinsipnya adalah satu, tidak ada masalah. Karena beliau percaya itu, ya bagus-bagus aja gitu. Terlepas apapun itu. Yang kedua, yang gue pikirkan saat itu adalah selama ini juga beliau bangun bisnisnya begitu. Dan nyaman-nyaman aja. Kenapa pula gue harus terganggu? Gitu. Bahwa kemudian dia memutuskan, misalnya, oke, kepala cabang gue Ardi ya, nanti signingnya harus dilakukan hari Kamis ya. Gue tidak melihat itu bahkan sebagai sebuah ramalan atau apapun yang aneh-aneh ya. Tapi lebih kepada dia nyaman di waktu itu. Gitu. Karena logikanya pasti biasanya tidak akan terjadi tuh hal-hal penting yang butuh banyak orang itu tipis banget misalnya dengan jam istirahat. Kecuali jam istirahatnya sekalian. Karena pasti ini kan teori umum membuat event. Segampang itu kan gitu. Kalau lu mau undang orang tepat setelah makan siang, sekalian makan siangnya lu siapkan. Jadi orang datang makan siang ke tempat lu langsung berkegiatan. Dibanding lu ngadain kegiatan jam 1 tapi lu nggak nyediain makan siang. Kacau, enggak gitu. Nah itu gue melihatnya lebih pada ya memang dia nyamannya di jam itu. Secara awam ya, secara orang luar gitu. Propas beliau punya penghitungannya sendiri yang gue hormatin aja gitu. Tapi itu sebenarnya gue menangkapnya itu sebuah bentuk ramalan kan, karena misalnya gue ditandatangan jam segitu perjanjian gue akan berhasil, misalnya mungkin kayak bos tuh cabang ini akan berhasil. Harapannya berhasil gitu ya buat beliau kan, makanya buat beliau dan gue fine aja gitu. Artinya itu kan apa yang beliau yakini, apa yang beliau nyaman. Tapi kan buat gue sebagai orang luar itu tadi gue tidak boleh juga untuk kemudian mendebat itu menurut gue. Walaupun secara keyakinan bertentangan ya. Keyakinan Kristen gitu, ini spesifik bilang semua hari baik, semua hidup semua baik gitu. Tapi rasa nyaman itu kan juga datang dan pergi. Siapa tahu memang jam-jam segitu ada kesibukan apa, ada moody yang apa, ada mood yang gitu kan terjadi ya. Kita nggak bisa juga. Jadi secara orang luar gue melihatnya fine aja sih dengan percaya hal itu selama tetap poinnya buat gue tidak memaksakan orang untuk kayak kasus lu tadi gitu. Lu Scorpio, lu pasti nyebelin. Wow. Hebat Anda gitu. Kalau Anda indigo enggak apa-apa gitu. Anda bisa baca masa lalunya. Wah, itu ternyata pembunuh berdampingin gitu. Tapi kalau enggak kan ya orang baik-baik aja ketemu bahwa orang ini nyebelin, orang ini pasti nyebelin di waktu tertentu. Ada aja nanti gitu. Orang ini pasti menyenangkan di waktu tertentu ya kan. Tapi yang soal zodiak mempelajari sampai kayak moon terus ini itu baru naik beberapa
tahun belakangan ini kayaknya. Lagi rame ya. Tapi udah ada. Cuma sekarang lebih rame aja menurut gue ya. Mungkin ada efek dari medsos kali. Iya. Kayaknya gitu. Karena efek medsos, semua orang kan jadi bisa berpendapat melakukan sesuatu. Salah satunya ini sih. Ya nggak apa-apa. Gue menikmati juga kadang-kadang gitu. Apalagi kalau orang bikin kontennya dengan cara yang lucu. Iya. Gitu menyenangkan aja sih menurut gue sih. Kalau dulu gue taunya tuh ramalan kayak gitu cuma dari Planet Remaja dulu. Nah, betul. Karena gue nontonin gituan ya. Iya. Zodiak Sagittarius paling terakhir tuh biasanya. Itu kan di akhir acara. Jadi gue nungguin gitu kan. Nungguin apaan sih? Hah? Gue mau mindah habis itu. Gue mau nonton yang lain. TV-nya cuma satu. Jadi gue terpaksa nonton dengan elah. Tapi lu inget maksudnya akhirnya lu bacain juga enggak Sagittariusnya? Sialan. Untungan gue. Kepikiran. Gue bacain, cuma gue ngerasa kayaknya nggak sejauh itu deh. Iya. Gak sejauh itu dia, nggak tahu ya. Terus kalau misalnya kayak ketemu orang yang zodiaknya sama atau kayaknya ya beda-beda aja. Beda-beda aja gitu. Iya. Kayak misalnya ada beberapa teman kita juga yang sama-sama lahir di bulan Desember. Banyak lagi kita. Iya. Yang aneh ada, yang nyebelin ada. Iya, lu banyak banget, ada LD, ada Gimo, Gary, enggak dong, Gary November. Masih masuk tapi. November berapa nih? Ada tanggal. Lu emang oh iya. Maksudnya Sagittarius dia Scorpio kalau Gary. Oh gitu, sama kayak lu. Sama kayak gua. Terus kalau ada Sagittarius tuh LD, Gimo, Desi. Iya banyak. Ya emang beda-beda aja tapi jadi gua siapa selain gua Thomas? Ya Tiara, Oh Vika. gitu. Pantesan. Dengan pendapatnya. Langsung batu. Thomas ya kan. Iya. Thomas. Leo Iya relatif, tapi itu ada sih. Yang ada nggak sih? Tapi maksud gue beberapa ya kayak gue pernah iseng lah kayak temen di waktu pandemi kan banyak yang kerjaannya kena lah. Akhirnya dan mereka emang minat astrologi, akhirnya kayak mereka mendalami itu. Inilah kayak mendalami akhirnya punya teman-teman yang lain yang ternyata mempunyai kuliah tentang astrologi. Ada. Oh serius ada kuliah tentang astrologi di Indonesia ada dapat sertifikat. Nah itu kayak gue pengen iseng gue bayar gitu ya kan, ikut dapet cuy kayak chartnya gitu. Terus kayak ada garis-garis gitulah kayak ini Henry ini apa bagusnya di bulan apa, hari bagusnya apa, kapan gitu, warna batu yang cocok kayak batu yang cocok topas apa gitu. Itu lengkap banget. Jadi memang ngerti memang ada ilmunya gitu. Cuma memang nggak ya bukan masuk ilmu di ilmiah lah. Ya bisa dibilang ilmiah, bisa gimana ya? Gue juga belum. Ilmiah itu kan selama dia ada keilmuan dan struktur ilmunya jadi ilmiah. Iya. Iya menarik. Iya, cuk. Gue masih outputnya apa gitu sebenarnya dengan bukan. Bagi yang belajar ilmu silakan aja gitu. Bagi yang percaya itu juga silakan aja. Cuma yang sekadar membaca misalnya gitu kemudian menarik kesimpulan kan gue masih bertanya-tanya gitu. Kalau gue sih buat lucu-lucuan aja. Gue buat hiburan. Gue juga hiburan itu lucu juga. Wah Leo apa ini apa show babi apa gitu. Lucu-lucuan aja sih. Cuma kemudian meyakini itu gue tadi kasusnya Hendro kita benar-benar tuh bahwa lu Scorpio lu nyebelin. Wow gitu masih. Tapi kalau ketemu Scorpio yang lain lu merasa Scorpio yang nyebelin enggak? Nyebelin ya? Ada beberapa. Nggak, gue ada cerita lucu. Gue habis main bulu tangkis lah. Makan. Terus lagi ngebahas zodiak gitu. Gue baru kenal juga sama anak-anak bulu tangkis kelompok ini. Terus kayak, iya nih. Mereka berdua Scorpio. Iya, pokoknya Scorpio Oktober paling the best. Tos-tosan. Terus kayak, lu apa Hen? Akhirnya gue kan, gue juga Scorpio. Scorpio apa lu? Scorpio Oktober gue. Oh, nggak apa-apa sih, oke. Scorpio November tuh paling ngeselin. Baru lagi nih gue bilang. Udah sama ada kubunya lagi tuh. Gue ketawa ngakak. Di hati gue, ada nggak sih? Aduh. Kita mungkin perlu ngobrol sama
ini kecenderungannya ada nggak ya gitu. Kalau tadi lu ngeliat Leo 3 nama tadi ya iya sih gitu. Kalau ini batu semua nih kayaknya gitu. Kalau mau adu batu-batuan sih ras ini kayaknya pasti pecah gitu. Jadi ini sih. Iya. Apa? Lato-lato. Cuma Mbak Thomas kayaknya fine-fine aja sih. Maksudnya ya ada penyesuaian lah, ada adjust tertentu lah gitu yang bisa beras ranjang bareng. Iya. Kalau Leo dicakar-cakaran. Jadi komodo. Kalau gue menarik zodiak itu lebih pada simbol gue kan dapat simbol betulnya singa ya. Lu bangga ya sebenarnya. Jadi pas nonton Narnia, asla. Gitu aja. Isi suara Liam Neeson kan. Cakep. Raja hutan ya kan. Raja padang guru. Iya. Dia tuh harimau. Iya harimau. Selalu suara dalam berat gue. Bego banget. Di situ lah baru. Emang Leo. Bangga anjir. Tiba-tiba kami sepihak doang yang menguntungkan. Paling enggak. Kemarin udah keras kepala. Enggak. Tapi menurut gua kalau yang gua tangkap ya kayak zodiak atau show pun sebenarnya tujuannya buat lu kenalin diri lu. Emang lu kan diarahinnya untuk sifat-sifat jelek lu untuk lu lawan sebenarnya. Itu yang gua tangkap iya. Emang lu pasti punya sifat jelek. Gua malah mau melawan itu. Kalau lu punya sifat jelek terus kenapa gitu maksudnya? Ya memang harus misalnya udah merugikan orang kan. Itu tujuannya selalu ada kayak lu sifat jelek lu biarin bisa sampai titik kayak apa ya? Gue pernah baca kutipan tuh kalau lu punya ada 2 serigala dalam diri lu. Serigala yang baik, serigala yang jahat. Kalau lu ngasih makanan jahat mulu, itu menjadi paling kuat. Oke. Gue setuju kan sifat jahat yang sifat jelek, baik, jelek yang merugikan orang. Misalnya lu nipu, iyalah. Lu apa gitu. Nyolong. Tapi gini, contoh orang yang kayak gue, misalnya gue keras kepala. Oke. Yang terjadi adalah menurut gue satu, entah gue mengurangin kalau berarti tadi lu ngurangin, atau misalnya gue tetap ngotot. Terus apa yang berdampak? Gue akan merugikan kalian nggak? Misalnya gitu. Merugikan diri sendiri juga bisa. Oke, gue dijauhin. Iya. Misalnya gitu ya. Oke, itu sih masih oke. Tapi kalau makanya gue bilang, ya yang rugi kan. Tapi kalau gue cukup kuat untuk itu gimana? Itu maksud gue. Gini, gue tahu misalnya gue punya sifat. Gak apa-apa lu. Bebas, akhirnya bebas sih. Makanya kan itu maksud gue emang tujuannya ya lu mengenal diri lu lebih baik. Nah, maksud gue emang ke arah sana bahwa aduh gue misalnya mungkin lu gue nggak bisa nih tanpa orangnya gue keras kepala. Oke, coba gue ini deh gitu. Gue setuju konsep mengenali diri. Walaupun gua akan tambahkan jangan cuma zodiak dan sio. Iya. Mendingan pakai cara-cara psikologi. Kalau gua sih ya itu hiburan aja. Itu hiburan aja. Kan lu tahu sih batu banget gitu udah tahu. Oke ini hiburan ya, baca. Makanya gua kadang suka bingung sama yang kayak gua pernah juga tuh baca di kayak Instagram, medsos gitu. Oh ternyata ada nih hitungan moon bla 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 bla. Anjir kok ribet ya. Terus ada orang yang mendalami itu gua kayak waduh, ini kalau ngobrol sama dia di tongkrongan nih, ngomongin kayak gini mah, gue mending mabok duluan nih, pura-pura tidur habis itu. Wah itu gue akan karena gue nggak tahu ya kenikmatan, mungkin ada kenikmatannya mempelajari sesuatu segitu dalamnya, terlepas nggak ada gunanya. Iya loh, serius. Contoh, gue kan kita bikin audio video ya. Iya. Audio itu kan spektrum gelombang. Itu aja banyak banget gitu hal yang harus lu perhatikan gitu. Itu yang gue gila orang yang mempelajari ini tapi mungkin ada gunanya gitu. Tapi gue sih bisa merasakan apa ya kalau kenikmatan penasarannya curiosity gitu ya. Penasarannya atau mungkin memang kenikmatan ada nikmatannya di belajar gak ada untungnya sih kayaknya sih. Cuma nikmat mempelajarinya gitu mungkin jadi apa ya jadi bensin lah buat dia gitu. Iya mungkin ya mungkin gue emang nggak dapet di situnya aja kayak pas gue baca wah nih kalau hitung-hitungannya mesti kayak gini nih berapa lama nih perlu gue habiskan untuk baca ini doang. Belum lagi kan kayak masih nyocokin sama orang ya. Gue kayak waduh kayaknya tapi itu juga banyak loh, nggak hanya zodiak, nggak hanya sio, ada numerologi gitu dari nama lu sama dari nama lu bisa dihitung angka lu di beberapa misalnya orang Cina ya gitu negara Cina kan bikin nama itu kan harus punya ini sendiri gitu punya perhitungan sendiri punya metode untuk kemudian mengharapkan kan nasib anak ini baik apa akan gitu kan itu sih gue
percaya malah karena itu sesuatu yang terkonsep kan gitu. Konsepnya bahwa gue berharap anak gue baik, maka gue kasih lah nama yang baik. Iyalah, jangan juga lu nama kasih anak lu ya kan enggak gitu. Gitu kan jadi apa kalau itu obu. Itu pernah tahu itu. Nama lu Obu. Oh ya tahu gua. Dia Obu. Lu harus tanya nama tengahnya kan. Nama tengahnya Obu. Nanti yang ngasih nama siapa? Bapak lu ada tuh. Sir, nama lu siapa? Obu. Anjing Obu siapa turun. Steve Harvey. Iya. Di 100. Apa namanya? Family. Iya. Yang itu dan yang yang calling nama dia Obu. Siapa yang kasih nama lu Obu? Jangan lupa. Iya. Bebas lah. Tapi itu lebih terkonsep menurut gua dibanding hanya sekedar mempercayai mentah-mentah zodiak, sio dan seterusnya gitu menurut gue sih. Berarti kan masalah lu bukan di zodiak dan sio dan numerologi. Lu bermasalah terhadap oknum yang seneng ada zodiak itu ada sesuatu yang apa ya? Iya. Kayak arti tadi mungkin gue nikmatin aja. Iya. Maksud gue untuk bilang astrologi sio itu tidak berilmu nggak bisa juga. Enggak. Akan bilang hanya orang oknum yang yang tahu sekilas, tahu fungsinya, atau gunanya. Terus lu pakai cocok logi, terus lu meyakini itu, lu maksain orang yakin udah bisa gitu. Perdalam dulu kalau lu belajar ini segala macam. Terus gini, gua kalau punya teman jago astrologi terus dia jelasin, gua senang aja belajar. Iya. Tapi ilmu baru yang buat gua apa sih? Kalau gua bisa cekin ya enggak masalah gitu. Tapi ya kan teman. Yang lain kan enggak usah dicengin. Iya. Tapi bahwa ada kayak lu tadi lah tiba-tiba gua ketemu kayak gitu sih, Leo-nya keluar ya. Wah, ada tau aslan. Gua kalau ketemu kayak gitu ekstrovert gua keluar, gua ke meja lain. Teman baru. Waduh. Pasti Leo. Oh iya gua lupa kamu Leo. Nah, kan gitu terus dia sosok percaya. Bagus juga dia. Itu bagus juga. Tapi menarik sebagai hiburan. Hiburan. Ya tahu ya, update apa yang menarik gitu, tapi menyenangkan gini, terkait nggak sih bahwa kemudian kita bisa bicara bahwa kita punya persamaan, kita punya perbedaan. Iya. Kadang-kadang kan ketemu gitu, oh Leo sama wah apa ya, sama kayak orang Batak kayaknya. Kalau itu ketemu Semarga tuh beda gitu ya. Iya nggak sih? Kadang-kadang yang selama juga nggak cocok-cocok banget. Wah, saya nggak tahu, saya salah gitu-gitu. Satu kelompok yang gitu loh. Kan kalau lu udah merasa in group, tiba-tiba lu merasa in group dengan orang itu gitu. Nah, mungkin menurut gue zodiak pun punya fungsi itu. Saat lu merasa satu zodiak seolah-olah kita in group, satu grup. Ya, padahal enggak juga secara karakter gitu. Tapi gue wah anak Leo ya, mantap. Bisa kita Sagittarius ya, mantap. Terus coba kita 3 tahunnya kan ketahuan tuh kan. Lompatan tahunnya 12 tahunan kan. Kalau enggak salah ya gitu ya, berapa tahun gitu. Tiba-tiba aja jadi apa ya, jadi satu grup gitu. Itu sih mungkin perasaan itu yang sehingga kemudian bahkan bisa buka topik obrolan gitu. Juga menurut gue sih ada hal-hal. Gue Leo ya kan. Gimana hari lu Leo? Gue selalu suka bercanda yang ini cancer yang di rumah sakit dong. Cancer Sagittarius. Ngomongin penyakit cancer. Kenapa Sagittarius? Cancer Sagittarius. Gimana sih? Cancer apa diabetes? Sagittarius. Iya. Tapi simbolnya juga seru. Kalau mungkin zodiak nih. Kalau yang Cina, gue baca yang Sio itu tuh perlombaan awalnya. Jadi ada seorang kaisar, gue agak lupa ceritanya, seorang kaisar yang kemudian membuat lomba antar binatang. Makanya tikus duluan, karena tikus cerdik gitu. Babi terakhir. Tapi nomor 12 babi gitu ceritanya. Kalau zodiak kan dari bentuknya kan, kalau nggak salah bentuk bintang yang dianggap menyerupai, tapi pun bahwa bentuk binatang itu pun kalau zodiak setahu gue ada beberapa bentuk. Ada yang bentuknya benar-benar bentuk apa namanya garis-garis dan ini, ada yang berbentuk binatang. Jadi ada beda sendiri nih. Bukan beda, ada macam-macam interpretasi kayaknya ya. Tapi menarik juga. Kita mungkin kalau teman-teman yang punya ilmu astrologi
Iya, bisa. Kalau lucu pengen enggak ini bagus gitu. Ada. Apa sih sudut pandangnya apa gitu. Iya. Ajakin ngobrol apa di sini. Ajakin boleh. Seru pasti gitu kan. Enak aja punya teman yang ilmunya beda banget. Iya. Yang tahu lu gimana sih memandangnya, jangan-jangan gimana lu mengaplikasi sebagai orang yang belajar banget, lu mengaplikasikan itu seperti apa? Itu satu atau jangan-jangan malah hanya dia pengen pelajarinya aja gitu. Enggak meyakini. Kan menarik juga kan. Iya. Karena mungkin nggak tahu itu apakah ilmu, tapi itu ilmu terapan gitu, bisa diterapin gitu, maksud gue bisa jadi tiba-tiba ngeramal gitu kan, sampai hukum lah gitu, ilmu terapan. Sama kayak tarot gitu kali ya. Nah, tarot beda. Tarot ada lagi teman gue yang bisa tarot. Tapi tarot kan, tarot malah individualistisnya lebih tinggi kan. Iya kan, dia tidak personalisasinya lebih tinggi kan, karena Henry akan berbeda dengan Ardi dan ya makanya kartu Remi itu based on tarot. 52 itu. Iya. Oke. Kayak misal musim ya kalau nggak salah kan gitu. Kan ada kayak itu kan ada apa? Waru, ada apa? Hati. Waru ini bukan istilah umum. Apa? Wajik, sekop, keriting. Soalnya kita harus pakai istilah Inggris sih. Paling multi istilah Inggris, spade gitu loh. Iya kan? Waru nih bahasa tongkrongan, bahasa pos kamling. Waru, Cok. Iya kan? Sekop spade. Dari spade. Yes. Nah, itu kalau di tarot itu kan ada sword, ada wand, ada pentacle sama 10 ya. Nah, kasih ke teman kita bisa ngelawan tarot. Temen gue ada. Ada yang bisa buka tarot. Boleh. Ya, dia ada podcast juga sekarang. Ngebahas tentang zodiak dan astrologi dan tarot. Wah. Ya. Mari kita undang. Saya coba ngobrol kalau gitu. Iya. Nah, itu Remi itu based on tarot sebenarnya. Tarot ini berarti ya? Iya. Kalau tarot Eropa kan? Betul. Remi bukan Cina. Enggak juga, makanya ada King of Swords. Itu ada apa yang raja pakai pedang. Itu kalau di kartu tarot namanya King of Swords. Yang yang spade. Nah, itu emang apa? Mirroring sebenarnya. Dan gua tahu malah strukturnya Remi itu gue lupa harus baca lagi, tapi strukturnya Remi itu sangat tertib banget, teratur. Jadi justru 4 musim lah, yin yang gitu masuk semua tuh konsep-konsep. Makanya muncul 52 minggu gitu kayak gitu tuh kalau gue nggak salah ya. Makanya sama kayak tarot. Iya. 4/13. Nah, tarot itu ada tambahan beberapa kartu. Namanya dia ngejelasinnya namanya Major Arcana. Gitu. Masuk gitu. Boleh kita perlu lah kalau kita undang. Boleh. Tentang astrologi, tentang apa namanya? Zodiak, sio. Kita pengen ngobrol aja ya. Maksudnya menarik aja gitu untuk melihat sudut pandang yang berbeda sama kayak orang psikologi menurut gua, karena saat dia udah ngetes dan kemudian dia bisa menyimpulkan, biasanya kalau orang psikologi akan memberikan kecenderungan, jadi tidak ada kepastian. Karena menurut MBTI yang gua banyak lah dapat ininya gitu, dapat kelasnya itu bisa berubah karakter seorang itu, misalnya mengalami trauma. Terus karena obat-obatan, iya, jadi kan karena obat-obatan berubah lah secara fisik, berubah juga secara mental, secara karakter gitu. Bisa terjadi tuh. Jadi misalnya dari yang banyak bicara jadi pendiam. Banyak panado tuh. Bisa jadi. Kebanyakan obat cacing. Gampangnya narkoba itu merubah orang kan gitu kan. Narkoba itu kan merubah yang tiba-tiba lu jadi paranoid lah. Bisa jadi sih, bisa jadi muncul hal hormonal berubah gitu, bisa aja. Jadi bisa terjadi. Nah itu makanya kalau di hasil tesnya psikologi itu lalu kecenderungannya kemana, tapi dia tetap punya yang lain gitu. Makanya kan nggak bisa orang yang se ekstrovert itu pun yang banyak ngomong ada waktu-waktu tertentu capek pasti gitu. Tapi orang introvert pun gitu, akan butuh ketemu orang dan ketemu orang yang cocok, dia akan ngobrol dengan baik. Dan juga ini gua agak protesnya sebetulnya ya tadi, kalau kecenderungan pun suka gitu. Terus kalau di MBTI tidak ada yang baik dan buruk. Contoh orang yang introvert orang yang extrovert apakah lebih baik dari orang yang introvert? Enggak. Dua-duanya sama baiknya gitu. Nah, makanya gue tadi agak ke arah sana kan, kalau lu punya sifat buruk A, kan setiap orang harus punya sifat buruk menurut gue ya. Pasti. Mungkin gua keras kepala, Ardi walaupun ternyata misalnya ternyata pendendam kan lebih bahaya ya. Kan gitu. Tapi keras kepala juga bisa jadi positif loh.
Ketika lu harus memperjuangkan mengejar sesuatu prinsip bahkan ini bisa jadi mungkin arahnya adalah ya kalau lu keras dia extrovert makanya di semua grup tapi jarang ngobrol di semua grup WA tapi nggak pernah ngobrol kalau ketemu langsung personel lagi dibentuk mabuk leha-leha gak usum persona gue leha-leha aja deh, jangan yang lain. Gue mulai takut. Gue mulai takut. Udah banyak soalnya ngomong soal itu. Ardi itu extrovert di dunia digital. Dia semua dalam grup WA. Enggak dong. Ya, kecuali grup olahraga ya. Iya, maksud gue kayak itu kayak lu keras kepala di momen ini. Dan buat kalian tertentu menurut gue akhirnya jadi arahnya ya, terarah akhirnya. Iya, akhirnya itu tadi makanya gue tidak melihat sifat jelek. Gimana ya, sifat itu menurut gue secara awam sifat itu pun tidak baik. Susah banget bilang sifat, contoh keras kepala, pendendam ya mungkin kategorian bahwa ini pasti buruk, iri hati dan dengki. Karena semuanya mungkin bisa diatur ya menurut gue ya gitu. Lu kan nggak setiap saat orang yang iri hati menurut gue sih, kita pasti ngomong tuh iri hati. Sombong misalnya, sombong itu kan nggak tahu bisa dibentuk aja kayak gitu sebenarnya karakter. Kan kalau lu lahir punya karakter lu sadar kan enggak juga, walaupun ada yang genetik tapi pembentukan melalui hidup sehari-hari kan membuat lu belajar ya gitu, perkenalkan diri ya jadi si hati lu ya gitu ya, lu kan dalam orang kan dalam hati dan pikiran lu yang melampiaskan itu. Kira-kira gitu bahasan kita tentang tadi jauh juga ya dari ini karena CEO itu muncul dia gue ngomongin karakter, nggak apa-apa, kita hidup beda-beda, manusia punya ciri khas semua, setiap orang punya ciri khas. Tapi yang kalau suka CEO, suka zodiak atau bahkan belajar itu boleh nanti hubungin kita, gabung, kita ngobrol. Iya. Kalau gitu nih, yang suka tarot, yang suka ramal, ramal beda lagi ya. Oke, kira-kira itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk nonton, jangan ditonton sendiri. Jangan lupa juga like, di subscribe dan di share. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.